Halo Bapak dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Lanang Surya Dharma dengan NIM 21150501032. Saya dari kelas PTI 1B. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem bilangan pada komputer. Jadi adapun pokok pembahasan pada materi kali ini, yaitu yang pertama mengenai pengertian sistem bilangan. Yang kedua itu mengenai jenis-jenis sistem bilangan. Dan yang ketiga yaitu mengenai konversi sistem bilangan. Baik, yang pertama dimulai dari pengertian sistem bilangan. Jadi, sistem bilangan itu merupakan teknik untuk mewakili angka dalam arsitektur sistem komputer. Setiap nilai yang disampaikan atau dimasukkan, yang disimpan atau dimasukkan ke dalam memori komputer memiliki sistem angka yang ditentukan. Atau jika sederhananya itu adalah suatu cara untuk menentukan nilai suatu bilangan menggunakan simbol yang sudah sesuai standar. Adapun fungsi dari sistem bilangan ini yaitu untuk menyatakan tegangan fisik atau voltase ke data. Saat terjadi perubahan tegangan yang sesuai, maka output dapat diprediksi. Nah, adapun tujuan dari penggunaan sistem bilangan ini yaitu mengubah data analog berupa voltase ke digital yang berupa sinyal 0 dan 1 yang identik dengan sistem bilangan biner. Selanjutnya itu mengenai jenis-jenis sistem bilangan komputer. Jadi, sistem bilangan komputer ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama dimulai dari bilangan desimal, yang kedua ada bilangan biner, yang ketiga ada bilangan oktal, dan yang terakhir ada bilangan heksadesimal. Bilangan desimal secara singkatnya merupakan sistem bilangan yang menggunakan basis 10. Bilangan desimal terdiri dari 10 angka, dan juga bilangan desimal ini dapat berupa integer desimal dan juga pecahan desimal. Selanjutnya yaitu mengenai bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan basis 2 yang terdiri dari dua simbol yaitu 0 dan juga 1. Yang ketiga adalah bilangan oktal. Jadi bilangan oktal ini adalah sistem bilangan yang terdiri dari 8 simbol yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 7. Dan terakhir ada bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimalnya merupakan sistem bilangan yang memiliki basis 16. Artinya yang artinya heksa adalah 6, desimal adalah 10, sehingga kalau digabung menjadi heksadesimal. Nah, bilangan heksadesimal terdiri dari simbol dan juga huruf. Simbol-simbol itu berupa angka, dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan juga untuk angka-angka dari angka 10 sampai 15 itu disimbolkan menggunakan huruf, yaitu huruf A, B, C, D, E, dan juga F. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan lebih jauh mengenai bilangan desimal. Jadi untuk memahami bilangan desimal ini ada 5 poin penting yang harus dipahami. Yaitu pertama, bilangan desimal ini merupakan bilangan yang menggunakan basis 10. Yang kedua, bilangan desimal sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari, seperti saat mencatat data, saat melakukan pengolahan data, dan juga menginput suatu data. Yang ketiga, yaitu bilangan desimal terdiri dari 10 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang keempat, bilangan desimal terdiri dari 2 jenis bilangan, yaitu adalah integer desimal dan selanjutnya adalah pecahan desimal. Yang kelima, bilangan desimal dinotiskan dengan sigma n dikali 10 pangkat a, di mana n merupakan digit dari setiap bilangan desimal dan a merupakan pangkat dari bilangan desimal itu sendiri. Selanjutnya adalah bilangan biner. Jadi untuk memahami bilangan biner ini harus ada 4 macam sub materi yang harus dipahami, yaitu pertama adalah bilangan biner menggunakan basis 2. Yang kedua, bilangan biner memiliki dasar bilangan berbasis digital. Yang ketiga, bilangan biner terdiri dari 2 macam simbol, yaitu 0 dan juga 1. Yang keempat, nama lain dari bilangan biner adalah bit. Selanjutnya adalah bilangan oktal. Jadi, dalam memahami bilangan oktal ini terdapat 2 hal yang harus kita pahami.
Yang pertama adalah bilangan oktal menggunakan basis 8. Yang kedua adalah terdiri dari 8 simbol, yaitu simbol 0, simbol itu berupa angka dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan juga 7. Dan yang terakhir adalah bilangan heksadesimal. Jadi, apa itu bilangan heksadesimal? Jadi, bilangan heksadesimal itu merupakan bilangan yang menggunakan basis 16. Nah, dalam penggunaannya, bilangan heksadesimal ini disimbolkan menggunakan huruf dan juga angka. Yaitu, angkanya itu adalah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan juga 9. Dan hurufnya itu adalah huruf A, B, C, D, E, F. Yang dimana A itu bernilai 10, B itu bernilai 11, C itu bernilai 12, D itu bernilai 13, E itu bernilai 14, dan F 15. Selanjutnya mengenai konversi sistem bilangan pada komputer. Jadi untuk memahami mengenai konversi sistem bilangan pada komputer, kita harus terlebih dahulu paham mengenai pengertian konversi bilangan. Jadi pengertian dari konversi bilangan itu merupakan teknik untuk mengubah suatu bentuk bilangan menjadi bentuk lainnya, tetapi memiliki arti yang sama. Yang suatu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Nah, yang pertama itu adapun cara konversi dari biner ke desimal, yaitu dengan mengalihkan satu persatu bilangan dengan angka 2, pangkat 0, dan pangkat 1, dan seterusnya sesuai dengan banyaknya bilangan biner yang akan dikonversi, dan perhitungannya dimulai dari bilangan biner yang paling kanan. Selanjutnya adalah konversi dari desimal ke biner. Dalam mengonversikan bilangan dari desimal ke biner, itu caranya adalah dengan mengalihkan satu persatu bilangan dengan angka 2, yaitu basis biner yang mana angka tersebut memiliki pangkat mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini ada pun contoh konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Di sini terdapat contoh bilangan biner, yaitu 1011 dengan basis 2. Jadi untuk menentukan bilangan biner ke desimal, seperti yang telah saya sampaikan tadi, yaitu kita tentukan terlebih dahulu digit dari bilangan biner ini. Seperti ini kan ada 4. Jadi dihitung dari mulai dari yang paling kanan. Dari yang paling kanan itu bernilai adalah 0. Jadi di sini itu dihitung dari 0, 1, 2, 3, sehingga pangkatnya itu adalah pangkat atau A-nya itu adalah bernilai 0, 1, 2, 3. Selanjutnya pangkat tersebut dikalikan dengan digit dari bilangan tersebut dengan basis 2. Jadi 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Jadi 1 kali 2 pangkat 3 ini adalah bernilai 8, di mana 2 pangkat 3 itu adalah 8. Ditambah 0 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4, sehingga 4 kali 0 itu adalah 0, sehingga habis. Selanjutnya ditambah dengan 1 kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2, 2 kali 1, sehingga hasilnya itu adalah 2. Selanjutnya adalah ditambah 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu adalah bernilai 1, sehingga 1 kali 1 itu adalah bernilai 1. Sehingga jika dijumlahkan, maka akan bernilai 11 dengan masih 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai benar dari 1011 dengan basis 2 ini sama artinya dengan 11 dengan basis 10. Selanjutnya adalah konversi dari desimal ke biner. Jadi untuk mengonversikan bilangan dari desimal ke biner ini, yaitulah membagikan nilai desimalnya itu dengan angka 2, dengan basis 2 atau angka 2. 70 dibagi 2 yaitu 35 sisa 0. Selanjutnya 35 dibagi 2 adalah 17 sisa 1. Selanjutnya 17 dibagi 2 itu 8 sisa 1. Dan juga 8 dibagi 2 itulah 4 sisa 0. 4 dibagi 2 adalah 2 sisa 0. Dan yang terakhir 2 bagi 2 adalah 1 sisa 0. Sehingga untuk mendapatkan nilai binernya itu adalah dengan mengambil sisa angka dan juga angka terakhir dan juga sisa-sisanya.
seperti ini, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 dengan basis 10, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah konversi dari oktal ke desimal. Untuk mengonversikan dari oktal ke desimal, caranya itu adalah dengan mengalihkan satu persatu bilangan dengan 8, yaitu angka basis oktal yang mana angka tersebut memiliki pangkat mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya adalah konversi dari desimal ke oktal. Untuk mengkonversikan dari desimal ke oktal, itu caranya adalah dengan membagi bilangan desimal dengan angka 8 dan menyimpan sisa hasil bagi dari setiap bagian sebagai bit-bit bilangan oktal. Nilai konversinya adalah urutan sisa hasil bagi dari yang paling akhir. Nah, seperti contohnya. Jadi, terdapat bilangan oktal 516 dengan basis 8. Sama seperti sebelumnya, kita ambil terlebih dahulu pangkatnya melalui digit-digit dari oktal tersebut. Dari yang mulai dari yang paling kanan, yaitu bernilai 0, 1, 2. Sehingga, dan selanjutnya itu adalah mengalihkan pangkat-pangkat tersebut dengan digit dari oktal ini. Yang pertama itu 5 kali 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu merupakan 64. 64 dikali 5 hasilnya adalah 320. Ditambah 1 kali 8 pangkat 1. 8 pangkat 1 itu adalah 8. 8 dikali 1 hasilnya adalah 8. Ditambah 6 kali 8 pangkat 0. 8 pangkat 0 itu adalah 1, sehingga 6 kali 1 adalah 6. Sehingga bisa dijumlahkan adalah 334 dengan basis 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bilangan oktal 516 basis 8 sama artinya dengan 334 dengan basis 10 atau desimal. Selanjutnya adalah konversi dari desimal ke oktal. Nah, seperti ini. Untuk mengkonversikannya sama saja seperti konversi dari desimal ke biner, tapi untuk oktal dia itu dibagi 8, sehingga 97 basis 10 ini dibagi 8. Dan yang paling mendekati itulah 12. Jadi 12 dikali 8 itu 96, sehingga 96 itu dikurangi 97 dikurangi 96 itu bersisa 1. Selanjutnya 12 dibagi 8, yaitu 1 sisa 4. Nah, untuk mencari nilai oktalnya itu adalah dengan mengambil angka terakhir dan juga sisa baginya, yaitu adalah 1, 4, dan juga 1 dengan basis 8. Selanjutnya adalah konversi dari heksadesimal ke desimal. Untuk mengkonversikan dari heksadesimal ke desimal, yaitu caranya adalah dengan mengalihkan satu bilangan dengan 16 pangkat 0 atau 1 atau 2 dan juga seterusnya, dimulai dari bilangan paling kanan, kemudian hasilnya jumlahkan. Selanjutnya adalah konversi dari desimal ke heksadesimal. Konversinya itu adalah dengan cara membagi bilangan desimal dengan angka 16 dan menyimpan hasil sisa bagi dari setiap sebagian bit bilangan heksadesimal. Apabila sisa bagi di atas 9, maka angkanya dirubah menjadi huruf. Untuk sisa bagi berjumlah 10, maka hurufnya itu adalah A. Dan 11 adalah B, 12 adalah C, 13 adalah D, 14 adalah E, 15 adalah F. Nah, berikut contohnya. Berikutlah contoh dari heksadesimal. Konversi dari heksadesimal ke desimal. Di sini saya memiliki contoh 2AC dengan basis 16. Sama seperti sebelumnya, kita ambil terlebih dahulu pangkat-pangkatnya, itu dengan menghitung digit dari heksadesimalnya. Jadi di sini ada 3 digit, maka pangkat itulah 0, 1, 2. Sehingga dapat didistribusikan jadi 2 dikali 16 pangkat 2, di mana 16 pangkat 2 itu melakukan 256. 256 dikali 2 itu hasilnya 512. Ditambah 10 kali 16 pangkat 1. 16 pangkat 1 itu adalah 16. Jadi 16 dikali 10 adalah 160. Selanjutnya ada 12 kali 16 pangkat 0. Jadi 16 pangkat 0 itu bernilai 1, sehingga 12 kali 1 adalah 12.
Sehingga jika dijumlahkan maka hasilnya itu adalah 684 basis 10. Sehingga bisa disimpulkan bahwa 2AC basis 16 itu sama artinya dengan 684 basis 10. Selanjutnya adalah konversi dari desimal ke heksadesimal. Jadi sama seperti sebelumnya, sekarang hasil desimal itu dibagi dengan 16. Jadi 3/2 bagi 16 itu merupakan 19 dengan sisa 12. Selanjutnya 19 bagi 16 itulah 1 dengan sisa 3. Nah, untuk mengambil nilai konversinya itu adalah dengan nilai paling akhir dan juga sisa-sisa baginya itu. Nah, di sini adalah 1, 3, dan 12. Nah, karena 12 itu sudah melebihi 9, maka sesuai dengan aturan konversi itu, di mana 12 itu sama artinya dengan C. Sehingga hasilnya itu adalah 13C dengan basis 16. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.